萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Suasana di Mystic Cloud Sekte segera menjadi tegang setelah Yunshan padat, tangisan dingin terdengar. Angin musim gugur melewatinya, mengangkat beberapa daun yang jatuh karena membawa niat membunuh yang dingin yang menyebabkan seseorang secara tidak sadar meringkuk tubuhnya. Sesepuh Mystic Cloud Sekte yang dengan serius menunggu di seluruh Mystic Cloud Sect sejak beberapa waktu yang lalu perlahan-lahan mengungkapkan sayap Douki di punggung mereka setelah mendengar teriakan dingin Yunshan. Mereka menggerakkan tangan mereka dan senjata tajam yang berisi kilau dingin melompat keluar. Banyak tindik, mata bercahaya menembak kerumunan manusia di langit yang memiliki barisan yang sama kuat. Xiao Yan melihat wajah Yunshan yang samar-samar membawa senyum biadab. Sudut mulutnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan pekat. Dia melirik ke arah Yun Yun di samping panggung pernikahan yang wajahnya menjadi gelisah karena suasana pertempuran sebelum dengan lembut mengatakan, "Yunshan, kamu tidak perlu menggunakan kata-kata ganas seperti itu. Anjing tua, Anda telah menyebabkan ayah saya hilang dan menghancurkan klan Xiao saya. Mystic Cloud Sect dan saya sudah dalam keadaan di mana tidak akan beristirahat sampai kiamat. Hari ini, entah Mystic Cloud Sect Anda dieliminasi dari Kekaisaran Jiama atau aku, Xiao Yan, akan mati di sini." Yunshan sangat marah karena berulang kali disebut anjing tua oleh Xiao Yan dan sudut mulutnya bergetar. Yunshan menarik napas dalam-dalam dari udara beberapa saat kemudian untuk menenangkan dirinya. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan, "Bajingan kecil, ayahmu tidak ada di tanganku. Kalau tidak, saya akan menyiksanya dengan benar untuk memadamkan kebencian di hati saya." "Tidak di tanganmu?" Xiao Yan segera menyipitkan matanya ketika dia mendengar ini. Kepalan di bawah lengannya menegang saat dia tertawa. "Anjing tua, Anda akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayah saya terkait dengan Mystic Cloud Sect Anda." Cahaya di mata Xiao yang tiba-tiba menjadi keras setelah tawarnya terdengar sebelum dia melihat Yun Yun di bawah panggung. Ini adalah pertama kalinya dia membuka mulutnya untuk berbicara dengannya sejak dia muncul. "Apakah kamu mengerti sekarang?" Saat itu, "Apakah Anda tidak membuka mulut untuk membuktikan bahwa Mystic Cloud Sekte tidak ada hubungannya dengan masalah ayah saya?" Wajah cantik Yun Yun menjadi pucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan ejekan dalam suara Xiao Yan. Saat itu, dia telah bersumpah bahwa dia pasti salah memahami Mystic Cloud Sect. Namun, kata-kata yang diucapkan hari ini dari mulut Yunshan seperti tamparan keras yang menghantam wajahnya. "Jadi kamu benar-benar melakukan itu?" Wajah Yun Yun penuh dengan ketidakpercayaan. Bibir merahnya bergetar saat suasana hatinya mulai berfluktuasi. Tatapan Yun Yun berbalik ke arah Yunshan dan akhirnya tidak bisa menahan menderu dengan marah. "Yun Yun, ingat bahwa Anda juga anggota dari Mystic Cloud Sect. Sekarang, Anda benar-benar berani berteriak pada saya karena seorang bajingan kecil yang berpikir untuk menghilangkan Mystic Cloud Sect kami sepanjang hari. Di mana Anda telah membuang ajaran saya bertahun-tahun?" Yunshan dengan lembut meraung dengan marah. Wajahnya dipenuhi kemarahan. Jelas, Yun Yun telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya dengan menggeram padanya. Yun Yun tersenyum sedih. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa itu karena saat kemarahan Xiao Yan yang menyebabkan dia melakukan tindakan nekat yang mengubah Mystic Cloud Sekte menjadi musuhnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang yang paling naif sebenarnya adalah dirinya. Mystic Cloud Sekte menyebabkan ayah Xiao Yan harus hilang, karena itu, Xiao Yan pasti akan merasa sangat sedih tentang situasi seperti itu.
Namun, dia bersikeras menjadi bagian dari Mystic Cloud Sector saat itu. Kemungkinan bahwa hatinya pasti benar-benar kecewa dengannya. Tangan Yun Yun yang lembut di bawah lengan bajunya mencengkeram sekuat tenaga. Rasa sakit yang menyayat hati muncul saat kukunya menembus telapak tangannya. Sekarang, dia mengingat mata dingin dari pria muda yang dikejar oleh Mystic Cloud Sector untuk jarak yang sangat jauh. Yun Yun mampu memahami bahwa dia seharusnya mendapatkan kebencian yang ekstrim untuknya sejak awal. Meskipun mereka terpisah jauh, Xiao Yan bisa melihat tubuh Yun Yun yang tiba-tiba berayun dan goyah. Alisnya berkedut dan dia segera mengeraskan hatinya dan mengalihkan tatapannya sebelum berbicara. Dengan Yun Shan, jika ayahku tidak di Mystic Cloud Sector, di mana dia? Dia ada di tempat yang tidak akan pernah Anda ketahui. Selain itu, bahkan jika Anda tahu, Anda tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkannya. Yun Shan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Karena kata-katanya sudah mengungkapkan segalanya, sudah tidak ada lagi setiap kebutuhan baginya untuk menyembunyikan apapun. Dia harusnya berada di tangan Hall of Souls. Mata Yun Shan tiba-tiba menyusut ketika mendengar nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri di ujung lembut mengambang keluar dari mulut Xiao Yan. Suaranya juga menjadi lebih serak dan lebih padat dari sebelumnya. Anda benar-benar tahu tentang Hall of Souls? Oh, itu benar. Seharusnya tubuh spiritual di dalam dirimu yang memberitahu Anda tentang mereka. Kata-kata Yun Shan juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia benar-benar menyadari keberadaan Yao Lao. Sepertinya anjing tua ini berkolaborasi dengan Hall of Souls. Sepertinya hari ini, dia harus ekstra hati-hati. Saya akan secara alami menyelesaikan masalah ayah saya. Namun, sebelum ini, saya harus menghabisimu, anjing tua. Xiao Yan secara bertahap menenangkan fluktuasi dalam hatinya. Sebuah douki yang kuat secara bertahap melonjak ke telapak tangannya saat dia perlahan berbicara. Yun Shan tersenyum. Namun, sebuah aliran kegelapan dingin merembes dari senyumannya. Dia melambaikan tangannya yang besar dan berbicara dengan senyum padat. Kali ini, saya akan menyebabkan klan Xiao Anda benar-benar menghilang dari kekaisaran Jiama. Semua orang dari Mystic Cloud Sector, dengarkan! Bunuh! Suasana menyebar tegang segera setelah kata terakhir Yun Shan terdengar. Dia melihat sayap mengepak di bagian belakang dari sesepuh Mystic Cloud Sector yang banyak tergantung di udara sebelum mereka mengayun ke langit dan samar-samar dikelilingi Jia Xingtian dan yang lainnya. Jangan izinkan mereka membentuk formasi mereka. Serang! Hai Bodong juga mengeluarkan teriakan keras seperti semua sesepuh dari Mystic Cloud Sector pindah. Sayap es di punggungnya mengepak dan kuat douki melonjak keluar eksplosif dari tubuhnya. Setelah sudah mengkonsumsi pil pemulihan spiritual ungu, kekuatannya secara bertahap mendekati puncaknya dalam beberapa hari yang singkat. Meskipun dia masih memiliki celah dibandingkan dengan seseorang di puncak kelas Du Huang, seperti Jia Xingtian, dia tidak jauh dari itu. Oleh karena itu, aura kuatnya menyebabkan wajah cukup banyak orang untuk berubah saat meletus. Hai Bodong adalah yang pertama bergegas keluar setelah auranya meletus. Pilar douki yang dingin seperti pisau menyebar dan terkunci pada orang tua yang kuat di antara banyak tetua. Seperti kata pepatah, tindakan akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Inisiatif Hai Bodong untuk menyerang segera menyebabkan komisi berskala besar. Di belakangnya, Jia Xingtian, Fama, Yin Gutua, Ziyan, dan yang lainnya langsung mengikuti di belakang. Mereka melepaskan douki mereka yang menakutkan satu demi satu, menyebarkannya ke seluruh langit gunung awan berkabut. Kekuatan yang dibuat douki meliputi seluruh puncak gunung. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa sesak napas hanya dengan berada di bawah tekanan semacam ini. Bunuh! Tetua dari Mystic Cloud Sector menolak untuk kalah oleh momentum menyerang kelompok Hai Bodong. Mata mereka menunjukkan kilau yang keras saat mereka mengeluarkan teriakan yang keras.
Di bawah banyak tatapan kaget dari bawah, mereka mengedarkan Douki di dalam tubuh mereka hingga ekstrim sebelum menyerang ke depan dengan kasar. Kedua formasi menakutkan itu langsung bertabrakan di langit. Segera, banyak ledakan energi seperti guntur dan riak energi bergema dan muncul di langit. Xiao Yan sendirian di udara di luar lingkaran pertempuran yang kacau. Tidak satupun tetua Misty Cloud Sekte datang untuk menyerangnya. Ini karena mereka tahu bahwa mereka siap untuk meninggalkan orang ini ke Yunshan untuk menetap secara pribadi. Tatapan Yunshan menyapu pertempuran yang sangat intens di medan perang sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam di langit yang telah melipat tangannya. Dia tersenyum dingin sebelum melangkah maju. Ketika dia berjalan menuju tepi panggung pernikahan, dia tiba-tiba melirik Yun Yun di bawah sebelum berteriak dengan dingin ke murid Misty Cloud Sekte di samping, "Jagain dia dengan baik." Beberapa murid Misty Cloud Sekte buru-buru menanggapi dengan hormat setelah mendengar perintah Yunshan. "Saya akan datang dan memberi Anda pelajaran setelah saya menghabisi bajingan kecil ini." Yunshan dengan dingin melirik Yun Yun sebelum dia segera membalikkan badannya. Setelah itu, dia menggantungkan dirinya di udara dan dengan lembut melangkah maju dengan kakinya. Seolah-olah dia perlahan menaiki tangga. Namun, tangga dalam kasus ini diaglomerasi dari udara tak terlihat. Seorang elit Douzong bisa terbang ke langit seolah-olah seseorang sedang berjalan di tanah datar tanpa bergantung pada sepasang sayap Douki. Pertempuran semacam ini tanpa pengekangan secara alami menyebabkan mereka lincah dan waktu reaksi meningkat. Langkah kaki Yunshan menginjak udara kosong. Sesaat kemudian, dia diskors di area yang tidak jauh dari Xiao Yan di depan mata banyak orang di tanah terbuka di bawah. Dua tatapan gelap, dingin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terjalin bersama saat kedua orang saling berhadapan. Bunga api langsung tertembak saat niat membunuh menyebar. "Teman kecil, Anda telah melarikan diri dari tempat ini 3 tahun yang lalu. Hari ini, leluhur ini akan membiarkan hidupmu berakhir di tempat ini." Senyum buas muncul di wajah Xiao Yan saat Yunshan berbicara dengan cara jahat. "Saya secara kebetulan membutuhkan kerangka milik elit Douzong. Meskipun saya benar-benar membenci Anda anjing tua, saya hanya akan berimprovisasi dan menggunakan Anda." Xiao Yan tertawa. "Saya belum melihat Anda selama 3 tahun, tetapi mulut Anda masih keras kepala. Karena itulah terjadi, leluhur ini secara pribadi akan melihat seberapa banyak yang telah Anda tingkatkan selama 3 tahun ini." Yunshan tersenyum dengan cara gelap. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar Douki yang luar biasa hijau meletus dari permukaan tubuhnya. Douki berwarna hijau yang melonjak keluar dari tubuh Yunshan adalah warna kedalaman ekstrim. Sekilas, itu tampak mirip dengan kental seperti gas inti teratai yang diberi tekanan dari sebelumnya. Namun, Xiao Yan telah menggunakan semua kekuatannya untuk menekan dan membentuk sedikit sebelumnya. Sementara lapisan ini di permukaan tubuh Yunshan adalah warna yang sangat dalam. Karena Yunshan berwarna abu-abu hijau kental yang terlalu kuat, itu mengakibatkan ruang sekitarnya di sekitar Xiao Yan berfluktuasi berulang kali. Melihat adegan ini, dirinya juga melonjak dan wajah Xiao Yan saat ini diam-diam berbicara dalam hatinya. Seorang elit Douzong memang menakutkan. Yunshan tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan mengangkat tangannya secara horizontal dan mengarahkannya ke Xiao Yan dari kejauhan. Energi diperpanjang dan terbentuk di permukaan, tampak seperti energi meriam yang akan diludahkan. Tangan Xiao Yan juga perlahan mulai membentuk beberapa segel saat dia merasakan kekuatan yang semakin kuat dalam tubuh Yunshan. Dia segera menjerit dalam-dalam. Langit api 3 perubahan misterius. Perubahan. Douki dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras setelah teriakannya terdengar. Bersamaan dengan itu, auranya tiba-tiba melonjak pada saat ini juga. Sesaat kemudian, dia pada dasarnya mampu bersaing dengan elit asli Dou Huang. Teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang ya?
Yunshan mungkin merasa sedikit terkejut ketika dia melihat aura Xiao Yan yang melonjak tiba-tiba, tetapi dia segera tersenyum gaduh. Energi hijau di telapak tangannya menjadi jauh lebih padat. Leluhur ini akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa benda palsu apapun akan dimusnahkan di depan kekuatan Douzong. Hari ini, terlepas dari berapa banyak taktik yang Anda miliki, leluhur ini akan membiarkan Anda menyesal kembali sekali lagi. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.